Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Lolis Wandani, dengan NPM 11, dan rekan saya, Kak Sekatria Mulyaningrum dengan NPM 08. Di sini kami akan mempresentasikan materi selanjutnya, yakni terkait dengan STEM dan Socio-Scientific Issue. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah STEM yang meliputi Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics, dan Socio-Scientific Issue yang meliputi pendekatan Socio-Scientific Issue pada pembelajaran sains dan contoh dari Socio-Scientific Issue. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Sekar. Kepada Kak Sekar dipersilakan. Yang pertama ada pendekatan STEM. Pendekatan STEM merupakan integrasi dari sains, teknologi, engineering, dan matematik, di mana STEM sebagai pendekatan interdisiplin pada pembelajaran yang di dalamnya peserta didik menggunakan sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam proses nyata yang mengkoneksikan antara sekolah, dunia kerja, dan juga dunia global sehingga dapat mengembangkan literasi STEM yang memampukan peserta didik untuk bersaing dalam era ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. Seperti sudah dijelaskan bahwa STEM adalah integrasi dari sains, teknologi, engineering, dan matematika, maka pengintegrasian dari keempat aspek STEM ini ke dalam proses pembelajaran akan membuat pengetahuan menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada tujuan dari pendekatan STEM itu sendiri. Yang pertama, untuk mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, logis, inovatif, dan juga produktif. Yang kedua, dapat menanamkan semangat gotong royong dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat memperkenalkan perspektif dunia kerja dan mempersiapkannya. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dan mengkomunikasikan solusi yang kreatif. Yang kelima, merupakan media untuk menumbuh kembangkan kemampuan dalam menemukan dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, media untuk merealisasikan kecakapan abad 21 dengan menghubungkan pengalaman ke dalam proses pembelajaran melalui peningkatan kapasitas dan juga kecakapan peserta didik. Dan yang ketujuh, sebagai standar literasi teknologi. Selanjutnya ada 4 aspek STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Yang pertama ada sains. Sains sendiri merupakan tubuh pengetahuan yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu dari sebuah pemeriksaan ilmiah atau riset yang akan menghasilkan pengetahuan baru, di mana ilmu pengetahuan dari sains itu sendiri berperan untuk menginformasikan proses rancangan teknik. Kemudian yang kedua ada teknologi. Teknologi merupakan keseluruhan sistem dari orang dan organisasi, pengetahuan, proses, serta perangkat-perangkat yang kemudian menciptakan benda dan mengoperasikannya. Kemudian yang ketiga ada engineering atau teknik, merupakan tubuh pengetahuan tentang desain dan penciptaan benda buatan manusia dari sebuah proses untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat ada matematik. Matematik adalah studi tentang pola dan hubungan antara jumlah, angka, dan juga ruang, di mana matematika itu sendiri digunakan dalam sains, teknologi, dan juga engineering. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran STEM. Pendekatan pembelajaran STEM ini ada 3, yaitu ada pendekatan silo, pendekatan tertanam, dan juga pendekatan terpadu. Pendekatan silo ini sendiri dalam pembelajaran STEM mengacu pada pembelajaran yang terpisah-pisah dalam subjek STEM-nya itu sendiri, di mana pendekatan silo ini dicirikan oleh pembelajaran yang didorong oleh guru, dan tujuan dari pendekatan silo ini untuk meningkatkan pengetahuan yang menghasilkan penilaian. Dari gambar dapat diketahui bahwa setiap lingkaran itu mewakili disiplin STEM yang diajarkan secara terpisah, yaitu baik sains, teknologi, engineering, dan juga matematika. Kemudian yang kedua ada pendekatan tertanam. Pendekatan tertanam itu dapat didefinisikan sebagai pendekatan pendidikan, di mana pengetahuan diperoleh melalui penekanan pada situasi dunia nyata dan teknik memecahkan masalah dalam konteks global, baik sosial, budaya, dan juga fungsional. Kemudian dari gambar yang ada dapat diketahui bahwa dari materi bidang teknologi, teknik, dan juga matematika itu tertanam dalam materi sains. Kemudian yang ketiga ada pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini merupakan pendekatan yang terbaik untuk diterapkan dalam pembelajaran berbasis STEM, di mana pendekatan ini menghubungkan antara materi dari berbagai bidang STEM yang diajarkan di kelas berbeda atau secara terpisah, yang menggambarkan konten lintas kurikuler dengan keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan juga pengetahuan untuk mencapai suatu kesimpulan. Nah, dari gambar itu diketahui bahwa materi STEM itu diajarkan seolah-olah mereka satu subjek, tetapi integrasi itu dapat dilakukan dengan minimal 2 disiplin, tetapi tidak terbatas pada 2 disiplin ilmu, di mana garis-garisnya tersebut menunjukkan berbagai pilihan di mana integrasi itu dapat dicapai. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pendekatan STEM. Diketahui
Langkah-langkah dalam pendekatan STEM menurut Syukri dan kawan-kawan pada tahun 2013 itu terdapat 5 langkah. Yang pertama ada pengamatan, yang kedua ada ide baru, yang ketiga ada inovasi, yang keempat ada kreasi, dan yang kelima ada nilai. Untuk pengamatan sendiri itu siswa dimotivasi agar dapat mengamati berbagai masalah ataupun isu maupun fenomena alam dan lingkungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan konsep STEM dan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, ide baru, di mana siswa di situ diminta untuk menemukan informasi-informasi tambahan yang berhubungan dengan permasalahan maupun isu fenomena alam maupun lingkungan. Kemudian dari situ siswa diminta untuk menemukan ide baru dan melakukan analisis terhadap ide-ide baru tersebut. Kemudian yang ketiga ada inovasi. Di situ siswa diminta untuk menjabarkan hal-hal yang telah disusun ke dalam bentuk langkah perencanaan ide yang dapat digunakan dalam sebuah alat. Kemudian yang keempat ada kreasi. Dalam tahap ini siswa melakukan hasil rancangan yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Dan yang kelima ada society atau nilai, di mana siswa diminta untuk menemukan nilai apa saja yang telah dihasilkan dalam ide yang berguna bagi proses kehidupan nyata peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan STEM itu sendiri. Yang pertama ada kelebihannya yaitu yang pertama menciptakan kepada peserta didik untuk menghubungkan antara pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua pendekatan interdisipliner dan diterapkan berdasarkan konteks dunia nyata dan pembelajaran berbasis masalah. Dan yang ketiga pembelajaran STEM ini meliputi berpikir kritis, analisis, dan juga kolaborasi. Selanjutnya ada kekurangan dari pendekatan STEM ini sendiri, yaitu memungkinkan peserta didik yang tidak tertarik pada salah satu bidang STEM, baik itu sains, teknologi, engineering, maupun matematik. Kemudian yang kedua, peserta didik gagal memahami integrasi yang terjadi secara alami antara pembelajaran STEM di dunia nyata, sehingga menghambat pertumbuhan akademik peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru harus memahami benar integrasi bidang STEM dengan benar. Baik, untuk materi yang selanjutnya terkait dengan isu sosio-saintifik atau SSI ini akan saya jelaskan. Sebelum masuk ke pendekatan pembelajaran SSI, alangkah lebih baiknya kita paham apa sih sebenarnya sosio-scientific issue ini. Nah, jadi SSI atau sosio-scientific issue itu merupakan isu yang menggambarkan dilema masyarakat dengan konsep, prosedur, ataupun teknologi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan sains. Artinya, si isu ini sedang berkembang di masyarakat atau populer dan menjadi dilema di dalam masyarakat tersebut. Karena apa? Karena terkait dengan isu tersebut, ada kelompok yang pro dengan isu tersebut dan ada kelompok yang kontra dengan isu tersebut. Ada yang setuju dan tidak setuju dengan isu tersebut. Oleh sebab itu, isu-isu ini dapat kita bawa ke pembelajaran sains agar kita bisa bacakan berkaitan dengan sains. Gitu. Kita jelaskan dengan sains. Nah, jadi pendekatan pembelajaran SSI atau pendekatan pembelajaran sosio-saintifik isu ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengkaji fakta, fenomena, peristiwa yang berkaitan dengan isu-isu sosial di masyarakat yang dikaitkan dengan sains itu sendiri. Nah, tentunya untuk mengambil isu yang sedang beredar di masyarakat ini perlu adanya karakteristik isu yang bisa kita ambil dalam pembelajaran. Jadi isu ini harus isu yang populer dalam masyarakat dan isu yang ada pro dan kontranya. Harus ada isu yang ada kelompok yang setuju dan tidak setuju dengan isu tersebut. Seperti itu. Nah, adapun kriteria-kriteria isu yang dapat kita ambil itu ada 7 yang seperti saya tampilkan di slide. Yang pertama itu isunya harus didasarkan dengan sains itu sendiri. Kemudian yang kedua melibatkan pembentukan opini. Nah, jadi dalam isu tersebut kan ada kelompok yang setuju dan tidak setuju dengan isu tersebut. Oleh sebab itu menimbulkan opini atau pendapat-pendapat orang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah sering disorot oleh media. Artinya isu-isu ini kalau sering disorot oleh media, isunya populer seperti itu. Yang keempat, terdapat ketidaklengkapan informasi. Jadi informasi yang ada di masyarakat ini tidak lengkap. Oleh sebab itu perlunya dibawa ke pembelajaran sains untuk melengkapi si informasi ini gitu. Kemudian yang kelima, mengarah pada dimensi lokal, global maupun nasional. Jadi untuk dimensi global artinya isu-isu ini berkembang di seluruh negara di dunia ini. Misalnya terkait dengan isu global warming seperti itu. Kemudian untuk mengarah pada dimensi lokal ini mengarah pada di daerah itu sendiri. Misal di daerah Lampung ada isu berkaitan dengan kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas. Nah, itu isu yang bisa kita ambil. Kemudian untuk tingkat nasionalnya itu seperti penangkapan ikan secara liar. Nah, itu termasuk isu dengan skala nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah melibatkan nilai-nilai dan pertimbangan etis. Jadi ketika membacakan si isu ini diperlukan pertimbangan etis atau pertimbangan etika. Karena tadi kan ada kelompok yang setuju dan tidak setuju. Oleh sebab itu untuk mengungkapkan si argumennya perlu didasarkan dengan etika atau nilai moral. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman tentang berbagai kemungkinan dan resiko peak. Jadi si isu ini memberikan dampak di masyarakat. Oleh sebab itu perlu dipecahkan melalui sains. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan dari SSI ini. Nah, tujuan pembelajaran menggunakan SSI ini yang pertama adalah
untuk membina peserta didik mencapai tahap decision making atau pengambilan keputusan. Nah, jadi kan tadi isunya ada yang pro dan yang kontra ya terkait isu ini. Oleh sebab itu, dalam pembelajarannya siswa ini dituntut untuk membuat argumen terkait isu tersebut. Nah, jadi nanti setelah membuat argumen didasarkan pada studi literatur ataupun yang lainnya, nah nanti siswanya di akhir pasti akan bisa mengambil kesimpulan terkait isu tersebut. Isu tersebut benar karena apa, atau tidak sesuai karena apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memudahkan peserta didik mengkontekstualisasi dunianya dan meningkatkan partisipasi dalam belajar sains. Nah, karena tadi isu sosio-saintifik yang diangkat itu menarik, populer di masyarakat, nah jadi peserta didiknya ini dalam belajar lebih semangat karena si pembelajaran sainsnya ini dikaitkan dengan isu tersebut. Jadi nanti kalau misalnya dia bertemu dengan orang-orang di luar lingkungan belajarnya berkaitan dengan isu tersebut, dia bisa menjelaskan ke orang lain. Jadinya dia lebih tertarik untuk belajar sainsnya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menggambarkan pengetahuan atau konsep-konsep ilmiah terkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian berargumentasi dan membuat kesimpulan. Nah, karena tadi isu sosio-saintifiknya kan populer dan sedang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, peserta didiknya ini dapat dilatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi karena untuk memecahkan suatu masalah tentunya diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, tadi kan ada yang pro dan kontra, kemampuan argumentasinya bisa dilatihkan. Kemudian terakhir decision making, membuat keputusan dari isu-isu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan praktik dan di posisi peserta didik berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Nah, karena tahu nih isunya ini benar atau tidak menurut sains, makanya dia lebih berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah merangsang atau mendorong perkembangan intelektual individu dalam moralitas. Nah, jadi karena tadi dia melakukan studi literatur terkait dengan benar nggak sih isu ini kayak gitu. Jadi perkembangan intelektual dari peserta didiknya juga berkembang seperti itu. Kemudian dalam moral berarti dia bisa dalam mengungkapkan pendapatnya di kelas ini dia harus memperlihatkan etikanya. Oleh sebab itu moralnya bisa dilatihkan seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat sosio-saintifik isu atau pendekatan SSI ini dalam pembelajaran. Yang pertama adalah tentunya menjadikan pembelajaran sains ini menjadi lebih relevan dengan kehidupan. Kemudian yang kedua menjadi wahana untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga meningkatkan argumentasi peserta didik. Kemudian yang keempat meningkatkan kemampuan dalam mengevaluasi data dan informasi ilmiah pada tahap studi literatur. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk menyeleksi atau mengevaluasi data yang diambil, data dari literatur yang dibaca itu benar atau tidak. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah sosio-saintifik isu. Menurut Yulistiani dan teman-teman pada tahun 2016, untuk tahapnya ada yang pertama scientific background. Jadi backgroundnya isunya harus berbasis dengan sains. Kemudian mengevaluasi informasi yang didapat. Kemudian si isunya ini termasuk golongan apa, lokalkah, globalkah, atau nasional. Kemudian tahap decision making atau pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari SSI ini. Yang pertama ada kelebihan. Jadi kelebihan SSI yang pertama adalah menumbuhkan literasi sains peserta didik. Jadi karena pada pemecahan masalah peserta didik melakukan studi literatur, oleh sebab itu literasi sainsnya dapat dilatihkan. Kemudian terbentuknya kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini terjadi karena pada pemecahan isu tadi, awalnya kan pendapatnya isunya berkembang seperti A, kemudian respon dari masyarakatnya A juga. Nah, oleh sebab itu setelah dikaji ternyata yang benar ini B. Oleh sebab itu timbullah kesadaran sosialnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mendorong kemampuan berargumentasi. Karena mau tidak mau dalam mencari isu pasti peserta didiknya mengungkapkan si argumen atau pendapatnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Oleh sebab itu karena masalahnya itu isu yang sedang populer dan berkembang di masyarakat, diperlukan kemampuan berpikir kritis, artinya mengkritisi si isu ini benar atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan. Adapun kekurangan dari pendekatan SSI ini dalam pembelajaran adalah yang pertama memerlukan waktu lebih lama karena tadi dia mengkaji si isu ini benar atau salah gitu. Jadi harus membaca beberapa studi literatur terkait dengan isu tersebut. Kemudian dalam diskusinya hanya mampu mengeksplorasi pro dan kontra. Yang selanjutnya adalah keterbatasan menggali konstruksi pengetahuan dan solusi terhadap isu-isu tadi. Kemudian terakhir, apabila dalam diskusi sosio-saintifik isu ini partisipannya tidak nyaman, jadinya kemampuan argumentasinya kurang terfasilitasi. Gitu. Baik, yang selanjutnya adalah contoh dari sosio-saintifik isu. Nah, di sini saya ambil adalah kontroversi efek samping dari MSG atau monosodium glutamat. Nah, MSG ini merupakan satu zat adiktif yang paling banyak disukai di masyarakat karena manfaatnya adalah untuk menguatkan rasa. Nah, tentunya dengan menguatkan rasa, makanya makanannya jadi lebih enak seperti itu. Nah, MSG ini terdapat pada berbagai olahan makanan, maupun makanan instan maupun olahan masakan yang dibuat oleh orang tua kita. Nah, beberapa produk mencantumkan MSG ini pada bagian komposisi atau ingredients, tetapi ada beberapa produk juga yang tidak menyantumkan. Jadi, belum tentu produk yang tidak menyantumkan MSG dalam ingredientsnya itu tidak ada MSG-nya, seperti itu.
Menurut BPOM, MSG ini merupakan suatu zat yang mudah larut dalam air. Nah, untuk di Jepang dan Indonesia, si MSG ini aman digunakan. Tetapi ada beberapa isu yang mengatakan bahwasanya si MSG ini merupakan zat eksitosik ketika kita makan berlebihan dan masuk ke saraf. Berdasarkan studi literatur, memang benar bahwasanya di otak itu terdapat asam aminoglutamat yang berperan sebagai neurotransmitter yang berfungsi untuk menyalurkan rangsang ke antar neuron tadi. Nah, apabila si asam aminoglutamat ini terkumpul atau terakumulasi dalam sinaps, makanya si asam aminoglutamat ini bisa bersifat sebagai eksitosik. Nah, tapi selain itu di otak juga terdapat enzim glutamin sintase, di mana enzim ini berperan untuk merubah si amonia dan glutamat menjadi glutamin yang tidak berbahaya bagi tubuh dan dapat dikeluarkan dari otak. Oleh sebab itu, apabila mengkonsumsi MSG dalam kadar yang normal, itu tidak akan berbahaya bagi tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.